cek rapian dulu ya, persiapan dulu bukunya. Udah siap semuanya? Sudah Ibu. Baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu nih kehadiran anak-anak sekalian. Feby Aulia, hadir Bu. Oke, baik. Jadi pembelajaran kita kali ini itu tentang penyimpangan sosial. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang penyimpangan sosial pada mata pelajaran sosiologi kelas 10. Kita lanjut aja langsung. Nah, berikut adalah peta konsep mengenai materi penyimpangan sosial. Namun yang akan kita bahas kali ini yang lebih mendalam itu tentang teori perilaku menyimpang dan sedikit pengertian perilaku menyimpang ya. Apa itu perilaku menyimpang? Nah, perilaku menyimpang itu menurut sosiolog adalah penyimpangan bukan sesuatu yang melekat pada bentuk perilaku tertentu, melainkan diberi ciri penyimpangan melalui definisi sosial. Nah, definisi tersebut bersumber dari kelompok masyarakat umum. Jadi perilaku tersebut didefinisikan menyimpang atau tidak tergantung dari masyarakat umum tersebut. Nah, lalu apa itu sumbernya? Sumbernya itu adalah nilai dan norma. Oleh sebab itu, maka suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat atau yang biasa ada di masyarakat. Contoh sederhananya saja, misalkan ini ada supir bus, tapi supir busnya wanita. Nah, di Indonesia sendiri itu sudah dibiasakan atau sudah terbiasa bahwa yang namanya supir, apalagi itu supir bus, itu identik dengan pekerjaan kasar. Dan pekerjaan kasar itu selalu dilakukan oleh seorang pria. Namun berbeda keadaannya oleh Ibu Niluh Putuh Eliani ini. Dia menjadi supir bus walaupun pekerjaan kasar, dianggap pekerjaan kasar, namun seorang wanita pun bisa menjadi supir bus. Nah, ini adalah salah satu dari bentuk penyimpangan sosial karena tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Hanya saja mungkin ini adalah penyimpangan sosial yang bersifat positif. Karena ada dua macam penyimpangan sosial yang nanti akan dijelaskan di penjelasan video selanjutnya ya. Ini hanya sebagai gambaran umumnya saja. Next, lanjut adalah perilaku menyimpang menurut para ahli. Saya ambil 3 ahli saja yang mudah dipahami. Yang pertama itu adalah menurut Bapak William Kornblum. Nah, menurut Pak William Kornblum ini, penyimpangan tidak hanya diatributkan pada individu saja atau masyarakat dengan kategori penyimpang atau masyarakat dengan kategori penyimpangan dan penyimpang devian. Namun, dapat dijumpai pula apa yang disebut dengan institusi menyimpang atau deviant institution. Jadi tidak hanya masyarakat saja yang bisa berperilaku menyimpang, kata William Kornblum, tapi bisa juga sebuah institusi ini justru menyimpang gitu. Yang kedua itu adalah menurut James W. van der Zenden. Nah, menurut James W. van der Zenden, perilaku menyimpang merupakan tindakan yang dianggap sebagai hal yang tercela di luar batas toleransi. Nah, jadi menurut van der Zenden, ini kata kuncinya ya. Perilaku yang di luar batas toleransi itu dianggap sebagai perilaku menyimpang. Misalkan saja yang namanya Rizky itu adalah seorang musisi yang senang main gitar. Kalau main gitar itu tidak tercela ya, tapi dia main gitarnya ternyata sampai malam hari. Kalau misalkan main gitarnya sampai malam hari itu hanya pada malam minggu saja, mungkin itu masih ditoleransi oleh masyarakat. Karena itu hanya malam minggu saja. Tapi bagaimana kalau ceritanya
setiap malam dia main gitar sampai jam 3 malam mungkin, sehingga mengganggu sebagian besar masyarakat. Nah, maka itu masyarakat sudah tidak bisa lagi mentoleransi. Nah, itu sudah keluar dari batas toleransi masyarakat. Sehingga perilaku si Rizky ini bisa disebut sebagai penyimpangan sosial menurut Van der Zenden. Nah, selanjutnya itu adalah menurut Robert MZ Lawang. Nah, kalau Robert MZ Lawang ini, dia melengkapi apa yang disampaikan oleh Van der Zenden. Disebutkan bahwa penyimpangan merupakan semua tindakan yang tidak sesuai dengan norma. Nah, kalau bahasa Van der Zenden kan tercela di luar batas toleransi. Nah, kalau bahasanya MZ Lawang ini semua tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, perilaku tersebut menimbulkan usaha pihak berwenang untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang tersebut. Nah, dilengkapi lagi nih kalau sama Lawang nih. Jadi tidak hanya sebatas dia tuh melanggar norma aja, tapi ada usaha dari pihak yang berwenang untuk memperbaiki perilaku tersebut. Misalkan kalau tadi kasusnya si Rizky yang tiap hari main gitar sampai jam 3 malam sehingga mengganggu masyarakat, sehingga ada pihak berwenang yang menceramahi atau menindaklanjuti si Rizky ini. Misalkan dilaporkanlah ke Pak RT atau Pak RW-nya, dan Pak RW atau Pak RT menasehati Rizky untuk tidak lagi main gitar sampai jam 3 malam setiap hari, kecuali malam minggu. Nah, itu artinya sesuai dengan yang pengertiannya Robert MZ Lawang. Jadi perilakunya Rizky yang main gitar tiap malam sampai jam 3 itu sudah di luar norma, karena malam tuh waktunya istirahat ya untuk masyarakat. Dan ditindaklanjuti, ada usaha pihak berwenang untuk memperbaiki perilaku menyimpang tersebut. Nah, sebelum memulai, Ibu pengen tahu nih, Ibu mau buat riset dulu. Gimana sih pendalaman kalian tentang penyimpangan sosial ini? Nah, Krisda, gimana penyimpangan sosial? Penyimpangan sosial itu yang saya tahu seseorang atau individu yang melanggar norma sosial dari lingkungan itu sendiri. Oke, baik, terima kasih kepada Krisda. Jadi, Ibu sampaikan bahwasanya penyimpangan sosial itu adalah ketidakselarasan dan ketidaksesuaian seseorang menyesuaikan diri dengan aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Oke, baik, ada juga definisi penyimpangan sosial ini dikemukakan oleh ahli, yaitu Van der Jaben. Jadi dia bilang bahwasanya penyimpangan ini itu adalah suatu perilaku yang dilakukan di luar batas-batas toleransi masyarakat. Jadi bisa dapat disimpulkan bahwasanya penyimpangan sosial ini adalah perilaku yang tidak dapat ditoleransi lagi, yang dimana pelakunya telah melakukan pelanggaran terhadap norma di masyarakat. Oke, baik, jadi untuk mengasah lebih dalam lagi pengetahuan anak-anak sekalian tentang penyimpangan sosial, Ibu bakal kasih sebuah kasus yang nanti bakalan kalian amati lebih dalam lagi. Untuk arahan selanjutnya akan Ibu berikan setelah kita menonton video case penyimpangan sosial berikut ini.
Hey, kalian lihat si Yoga sama Bu Sadi nggak? Enggak, oh iya tadi bukannya si Agus Adi sama Yoga Putra izin ke toilet ya? Oh iya benar, tapi tadi aku lihat mereka lewat tapi agak pelan gitu jalannya. Jangan-jangan Yoga sama Gus Adi bolos lagi tuh. Nah, bisa jadi tuh. Gimana kalau kita lapor ke guru aja, tapi sebelum itu kita cek juga mereka ke parkiran ya. Wih, guys. Bukan benar mereka bolos. Wila, kita lapor dulu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Nak. Ini kenapa rame-rame ke sini? Bukannya ini jam pelajaran ya? Kami mau lapor Bu, Yoga Putra dan Agus Adi bolos Bu. Oh ya? Tadi saya sempat lihat mereka izin ke toilet, tapi sampai sekarang tidak kunjung balik. Tadi saya lihat mereka masuk kelas diam-diam Bu. Kemudian kami cek kendaraan mereka sudah tidak ada Bu. Oke, besok akan Ibu proses. Sekarang kalian kembali ke kelas. Baik Bu. Pagi. Kemarin ibu dengar ada siswa yang bolos. Pada siswa yang ibu panggil akan masuk cepat. Yoga Putra dan Agus Adi, silakan berbicara. Kemarin ada beberapa siswa yang melapor ke Ibu bahwa kalian izin ke toilet pada saat jam pelajaran. Sampai jam istirahat kedua, siswa-siswa tersebut mengecek kendaraan kalian, tetapi sudah tidak ada. Jadi kalian ingin berbohong sama Ibu? Kalian Ibu berikan hukuman, kalian lari 10 kali keliling lapangan. Yang lain silahkan kembali ke kelas karena jam pelajaran akan segera dimulai. Baik Bu. Kami minta maaf atas kesalahan kami. Kami tidak akan mengulangi kesalahan kami lagi. Oke, maafkan kesalahan kalian. Jika kalian mengulangi kesalahan kalian lagi, Ibu akan hukum kalian lebih berat lagi. Sekarang silakan kalian kembali ke kelas. Oke baik, setelah pemaparan dari case yang telah Ibu tampilkan, Ibu pengen buat kelompok diskusi. Tapi ketentuannya kalian memang diskusi secara kelompok. Tapi nanti Ibu mau kalian maju ke depan secara individu menyampaikan hasil diskusi tersebut. Setelah melakukan diskusinya, Ibu pengen nih kalian sesuai instruksi tadi untuk maju nih satu orang nyampein hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Siapa yang bersedia untuk maju ke depan? Oke, siapa nih yang mau maju ke depan? Oke, silakan Rizda. Nah, apa nih yang Rizda pahami tentang penampilan video yang sudah Ibu tampilkan tadi? Boleh disampaikan kepada teman-temannya. Baik Bu, jadi dari hasil video tadi yang saya pahami bahwasanya ada beberapa itu siswa yang bolos atau tidak mengikuti pelajaran di kelas. Jadi mereka bolos tidak mengikuti pelajaran di kelas, otomatis mereka melanggar dari peraturan yang ada di sekolah. Karena pada umumnya sekolah itu melanggar untuk tidak mengikuti pelajaran kecuali ada halangan yang membuat mereka tidak mengikuti pelajaran tersebut. Jadi Pemaparan teman kita bagus banget. Oke, yang lain juga boleh dikasih harus aktif juga. Nah, Ibu mau kalian kasih pertanyaan nih pada teman kita supaya kita bisa juga kan uji kemampuan teman kita. Bukan dia aja loh, nanti kalian juga bakal kena. Jadi Ibu mau kalian kasih nih pertanyaan ke teman kita. Siapa yang bersedia untuk kasih pertanyaan? Ini tuh bukan cuma-cuma ada apresiasi. Izin bertanya, Oke, Rosannya, silakan Martini. tadi kan dalam video itu kan ada seorang siswa cabut. Jadi solusi untuk mengatasi itu gimana Kak? baik, kalau menurut saya sendiri nih ya Bu dan teman-teman, solusinya otomatis dari pihak dari sekolah. Jadi pihak sekolah itu mengambil tindakan di mana pasti dari aturan itu jika dilanggar pasti ada sanksi yang diberikan. Jadi sanksi itu akan diberikan kepada siswa, di mana siswa itu dihukum, pasti dihukum ya, dan dihukum. Semoga dari hukuman itu pasti siswanya tidak melakukan itu lagi. Untuk penutupan pembelajaran hari ini, Ibu bakal nyimpulin nih pembelajaran kita pada kali ini tentang penyimpangan sosial. Bahwa kita ketahui penyimpangan sosial itu adalah perilaku yang melanggar norma-norma masyarakat. Contohnya pun Ibu berikan tadi adalah case tentang siswa SMP yang melanggar peraturan di sekolah. Oke,
Jadi kan pembelajaran kita sudah selesai. Ibu maunya itu kalian diberikan tugas berupa cari tahu aja dulu. Ibu nggak ngasih tugas yang udah tulis atau PR yang gimana. Cuman cari aja dulu tentang bentuk-bentuk dari penyimpangan sosial untuk materi kita berikut. Baik, karena kita awal tadi dengan doa, maka ada baiknya kita tutup juga pembelajaran ini dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berakhirlah sudah pembelajaran kita. Semoga